rindu untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah bersama-sama kami di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan sehingga kami boleh memahami isi pikiran Tuhan yang sebentar kami boleh sama-sama renungkan bersama, dan kami juga boleh melakukannya melalui kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Baik, puji Tuhan, sudah kasih. Salam, salam kudus buat kita semuanya. Halo. Ya, saya percaya kita yang hadir saat ini tetap kuat dan semangat ya. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara kekasih, terlebih saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir, boleh bergabung dengan kita pada pagi hari ini, dan juga yang mengikuti live streaming. Terima kasih. Kiranya semua boleh kita sama-sama belajar dan mengikuti kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Baik, saudara kasih, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita boleh belajar dari surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus 6, pas 6. Kita mulai dari ayat 10 sampai ayat 13. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 13 dengan judul di dalam lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, perlengkapan rohani. Tapi nanti kita boleh belajar, saya buat judul orang percaya supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca, sudah kasih. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini sudah kasih. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita orang percaya supaya tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Kalau kita baca dan kita renungkan surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus dari bab 1 sampai dan bab 6, ya. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan pokok-pokok iman, bagaimana kita beriman, ya. Dan bagaimana orang Kristen itu supaya boleh diselamatkan dengan kasih karunia sudah dijelaskan di sini, dan bagaimana kita kesatuan, ya, atau kita adalah sebagai umatnya, ya, sebagai tubuh Kristus dan Dia adalah sebagai kepala kita, ya, dan bagaimana cara hidup kita setelah kita diselamatkan, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia itu, ya. Maka dengan ini Rasul Paulus menutup suratnya dengan kesimpulan seperti di ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat itu, saudara kasih, ya, adalah sebuah proses yang dibangun dari hari ke hari. Jadi tidak segampang langsung instan, saudara kasih, ya. Tidak boleh saya kuat, tidak boleh demikian. Bahkan
Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah mengalami kelemahan, ya. Bukan pernah kita mengalami, artinya kita yang saat ini orang kudusnya Tuhan boleh juga mengalami hal demikian, ya. Tetapi kita ingat bahwa kita kuat itu, ya, harus kita berjuang dan kita harus bangun kekuatan itu dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Supaya jangan lemah. Kalau sudah lemah dalam hidup ini, saya lihat dan kita sudah mengalami, tidak ada rasa bergairah dalam hidup kita. Tidak ada rasa gairah. Pokoknya malas, pengen tidur, ya, makan, ya, terus kemudian bisa, ya, pola pikirnya tidak jalan. Namanya lemah, ya. Jadi kita diminta atau dinasihati Paulus pada saat ini seperti di 10 itu, supaya akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara kasih, kekuatan hidup kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada bisa yang lain. Tidak bisa kita bisa kuat, ya, karena boleh kita katakan atas kekuatan kita sendiri, atau juga mungkin teman kita menolong kita. Bukan itu sebenarnya yang diminta oleh Rasul Paulus, yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita saat ini, orang percaya, orang kudusnya Tuhan, supaya kita hendak kuat. Kenapa kita mesti supaya kuat? Ya karena kalau kita namanya sudah kuat dalam hidup ini, pasti saya katakan ada gairah. Mungkin saat ini saudara-saudara kasih ada yang mengalami lemah, ya. Mungkin karena contoh ada mengalami suatu penyakit, ya. Mungkin juga mengalami hal pergumulan, ya. Apakah itu pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, ya, pergumulan anak-anak dan lain sebagainya. Secara manusia, karena kita di dunia ini bisa saja terjadi demikian. Dan itu membuat banyak orang karena pergumulan itu masalah yang dihadapi, sehingga banyak orang saat ini lemah jadinya. Bahkan ya, jadi beribadah pun dia tidak ada gairah. Tidak ada gairah. Dia bisa menyenangkan hatinya, ya bisa dia melakukan kehendaknya, tetapi dia tidak terungkap kasih. Jadi ini penting makanya setelah tadi Paulus mengatakan diakhiri daripada suratnya di Efesus sampai terakhir Efesus 6 ini, supaya dikatakan hendaklah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Contoh bagaimana supaya kita kuat, tadi saya katakan bahwa kita itu terus diproses hari demi hari, ya. Jadi tidak bisa instan. Seperti contoh katakan anak-anak, ya. Tadi sudah kita lihat anak kita. Mungkin sekilas pemikiran kita, waduh, ini si A ini dulu sangat kecil, tapi sekarang sudah besar. Sudah bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, ya. Sudah bisa dia bersaksi, ya. Sudah bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itu bisa kenapa? Apakah instan? Tidak demikian, saudara kasih. Pastilah orang tuanya membina anak ini supaya kuat, ya mungkin pasti diberikan makan yang bergizi, minum juga yang baik, baru ditata, pokoknya dijaga kesehatannya, ya. Terus dia mau makan atau pokoknya diberikan yang terbaik, bahkan ditata supaya dia boleh bisa berdiri dan otot-ototnya supaya kuat. Ya, setelah itu kemudian baru bisa berdiri, itu pun juga dilatih semuanya. Dilatih, saudara kasih. Kita juga demikian secara rohani pun kita sebenarnya kita harus melatih sebenarnya dalam setiap hidup ini. Jadi kita tidak heran, saudara kasih, kalau saat ini orang Kristen, ya, orang Kristen itu bisa lemah karena dia tidak tahu rahasia itu. Kenapa dia bisa lemah, saudara kasih?
yang seharusnya dia supaya kuat karena Allah kita adalah sumber kekuatan itu, kita harus datang ibadah dan merenungkan firman itu setiap saat, dan bahkan kita boleh kita belajar saudara kasih ya. Kita sudah terus bisa saat ini mengusahakan supaya kita sama-sama boleh belajar saudara kasih ya, supaya kita sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu tetap saya sampaikan, terus kita boleh belajar saudara kasih. Kenapa? Supaya kita jangan lemah, supaya terus rohani kita dikuatkan, roh kita terus menyala. Karena orang kuatlah dan rohnya yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada dalam diri kita menyala, maka kita bisa ada gairah dan kita bisa memuji Tuhan, dan bisa kita bangun dari tempat tidur kita dan bisa kita bersekutu, bisa menyanyi, bisa kita juga menyampaikan firman Tuhan, bisa juga kita berdoa kepada Tuhan. Itulah suatu usaha kita supaya kita itu kuat rohani kita. Jadi kita tidak lagi terlena dalam kondisi situasi-situasi yang kita alami sampai saat ini, yang begitu banyak rumit pergumulan-pergumulan. Tetapi ketika kita bisa mengalami suatu ada kekuatan baru dalam tubuh kita yang terus kita belajar dan terus berusaha, saya percaya kita bisa kuat. Itu sebenarnya, itu suatu rahasia. Makanya Paulus mengatakan, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita kuat dalam Tuhan itu, kita datang kepada kebenaran itu. Datang belajar, bersekutu dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang pertama-tama supaya kita kuat. Supaya kita bisa seperti saat ini, seperti yang dialami oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Yang begitu ragam yang dialaminya, yang begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Tetapi saudara kasih kita lihat, dia tetap kuat, dia teruskan beritakan firman Tuhan. Walaupun dia di penjara tidak ada sungut-sungutan di sana, tapi betul bahwa kita lihat bagaimana kalau kita baca dari Roma sampai dengan Filemon, bagaimana Rasul kita, Rasul Paulus yang begitu sangat luar biasa menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kabar baik, yaitu kabar Injil kasih karunia, kepastian keselamatan kekal. Itu yang sebenarnya kita lihat. Nah, itu yang pertama saya kasih. Bagaimana kita supaya kuat? Kita harus datang kepada kebenaran itu. Supaya kenapa kita supaya kuat? Ya, supaya bagaimana kita kuat? Kita lihat dulu dia sebelah situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena saat ini kita tahu saudara kasih kita kuat, artinya karena banyak saat ini saudara kasih kita lihat setan-setan yang kadang-kadang kita tidak bisa pantau atau bisa kita lihat, tetapi dia bekerja saudara kasih, bekerja dengan sendirinya yang tidak bisa kita akan boleh saya katakan kita tidak lihat, tetapi suatu saat ya kita bisa merasakan, oh kenapa demikian ya kan, seperti itu. Nah itulah artinya siasat iblis itu, artinya yang terus boleh bekerja saat ini, bagaimana orang percaya supaya diganggu ya, bahkan dipengaruhi supaya dia jatuh kembali kepada dosa atau kepada kehidupan yang lama itu, dia terus di bawah itu saudara kasih. Jadi hati-hati. Jadi kalau umpamanya saudara kasih kita saat ini mengalami ada penurunan, ingatlah, berarti ada suatu seseorang atau perkara-perkara yang tidak bisa kita senangi, yaitu iblis yang sedang bekerja dalam setiap hidup kita seperti di ayat ini, supaya dikatakan tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yaitu firman Tuhan ini saudara kasih. Ketika firman Tuhan ini sudah kita imani dalam setiap hidup kita dan kita ada di dalam Kristus, saya percaya kita akan tidak pernah boleh dipengaruhi oleh si iblis lagi. Kita bisa ingat bagaimana Yesus Kristus yang sedang berpuasa 40 hari ya, yang begitu kita lihat si iblis yang mencoba sampai dengan 3 kali, tetapi kita lihat bagaimana ya,
bagaimana Yesus Kristus dia tetap menang dan dia tidak terpengaruh di dalam godaan-godaan si iblis itu, walaupun secara manusia dia lapar. Begitulah kita saat ini, saudara kasih, ya. Begitu ada persoalan, tetapi kita diuji ya, dalam bagaimana kesetiaan kita dalam kasih karunia ini yang telah kita sudah diselamatkan, tetapi tetap kita diproses, saudara kasih, diproses supaya kita bagaimana? Tadi katakan supaya kita itu perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sudah perlengkapan senjata Allah ini, firman Tuhan yang telah bekerja dalam setiap hidup kita, saya sangat percaya kita kuat. Nah, sehingga dikatakan tadi, bagaimana kita supaya kuat? Yaitu supaya kita itu karena kita saat ini kadang seperti diserang oleh setan itu. Tetapi kita percaya bahwa kita boleh bertahan melawan tipu muslihat itu. Kita dapat bisa menang dari pergumulan-pergumulan kita. Kita itu akan senantiasa, firman itu harus ada setiap saat, terus dalam kita renungkan dalam setiap hidup kita, sehingga kita kuat. Sehingga dikatakan supaya kita kuat, supaya kita bersuka cita. Jadi kalau namanya orang, kalau kita lihat, sering saya katakan tidak bersuka cita, dan kita lihat lemah, bahkan dia kelihatannya wajahnya muram gitu ya, yaitu pertanda ada banyak masalah, saudara kasih. Ini harus kita thinking, dan kita harus berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan itu kepada kita, supaya kita jangan bergumul di dalam hal itu, tetapi kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan dan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kenapa? Karena itulah sebagai senjata kita di dalam hidup ini supaya kita kuat. Nah itulah makanya bahwa kita lihat saat ini bahwa tipu muslihat atau dusta adalah senjata perang yang digunakan iblis. Jadi kita lihat saat ini, kalau ada banyak orang, kita lihat walaupun secara postur atau secara katakan muka dengan muka, dia itu ganteng atau cantik, ya, baik, perkataannya bagus, ya, kita tidak langsung yakin dulu dengan perkataan itu. Kita harus uji dulu, saudara kasih. Kita percaya karena suatu firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kita selalu diajari, dituntun, sehingga kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, seperti itu. Jadi ketika itu kita lihat iblis saat ini sedang bekerja, baik secara perkataan, mau ada rasanya mau nipu kita, ya, ada juga mau rasanya untuk membohongi kita, ya. Kalau kita kuat, kita pasti menang. Gitu. Dan kita tidak lagi terpengaruh di dalam kondisi-kondisi seperti tadi katakan itu, walaupun secara postur, secara muka dengan mungkin kelihatannya dia sangat baik, sangat bagus, ya, sangat meyakinkan. Mana ada sekarang orang-orang katakan orang-orang penipu atau orang-orang pendusta itu kelihatannya muram? Tidak, mereka suka cita, halo, gitu, sepertinya hebat kelihatannya, ya. Makanya kalau orang-orang kudus itu tidak jeli, saudara kasih, bisa dia tertipu, saudara kasih. Supaya kita tahu, jadi jangan sampai nanti, wah kelihatannya ganteng, baik, wah pintar, kenapa saya begitu ya, kenapa demikian ya. Jangan sampai ada pola-pola pikir itu. Memang seperti itu cara daripada si pendusta itu, cara si iblis itu untuk menjatuhkan manusia, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa, seperti yang kita lihat, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Nanti bisa saudara baca di kejadian nanti bagaimana peristiwa Adam dan Hawa yang begitu lemah sehingga dia terpengaruh daripada siasat iblis, sehingga dia jatuh dalam dosa, dan itu juga mengakibatkan manusia itu saat ini boleh berdosa. Nah kemudian bagaimana kita harus menjadi kuat? Ya, kita harus berada di daerah, karena kita saat ini ada di dalam pertempuran yang sangat, artinya sangat mematikan. Kenapa? Pertempuran yang sangat mematikan, saya katakan saat-saat saudara kasih. Kalau kita tidak jeli, tidak di dalam Tuhan,
Ya, banyak kan saat ini kita lihat seperti saya katakan tadi itu ada banyak penipuan, ada banyak katakan siasat-siasat mereka yang mempengaruhi kita ya. Makanya seperti kita lihat di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah lawan kita, saudara kasih. Jadi bukan hal yang gampang, saudara kasih. Kalau antara kita sama kita atau tetangga, saya kira kita tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, saudara kasih. Tetapi kalau kita lihat seperti ayat 12 itu, ya bahwa saat ini kita harus melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bayangkan sampai di udara yang mereka sangat membentengi atau juga berkuasa, kalau orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan bisa mematikan, saudara kasih. Jadi kita harus hati-hati, yang lawan kita itu di atas, sehingga namanya kalau saat ini orang-orang berdoa dan juga berteriak, tetapi kalau memang dia tidak terhubung dengan Tuhan, itu sangat sulit, maka bisa mematikan kita. Jadi beruntung kita dalam kasih karunia, ya. Secara iman kita sudah percaya ketika ada masalah itu dalam setiap hidup kita, ya. Saya percaya walaupun ya lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, ya, penguasa-penguasa, ya. Saya sangat percaya kita selalu tetap terlindung dan kita selalu tetap di dalam kasih karunia Tuhan dan kita senantiasa dituntun kita. Makanya kita supaya bisa kita menikmati itu adalah hanya salah satu cara bagaimana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan itu bisa kita nikmati dalam setiap hidup kita. Kalau kita tidak bisa merendahkan hati atau katakan kita boleh saat ini berangan-angan atau juga mengeraskan hati kita, saya percaya tidak akan firman Tuhan bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak akanlah. Kenapa, saudara kasih? Karena dia tidak merendahkan hati seperti Rasul kita, Rasul Paulus yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Setelah dia mengalami kasih karunia itu. Nah, jadi sangat penting, saudara kasih, bagaimana bekerja kasih karunia itu dalam setiap hidup kita. Itu pasti kita alami dengan iman percaya kita dan kita selalu tertolong. Sehingga walaupun seperti tadi bahwa lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu yang gelap ini. Kita percaya, kita selalu terus menang di dalamnya. Kita menang, saudara kasih. Percaya. Jadi, kalaupun saat ini kita adalah suatu pergumulan, itu membuktikan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Sejauh mana kita sebenarnya mengasihi Tuhan kita, sejauh mana kita datang kepada Tuhan, itu sebabnya. Jangan sampai kita berharap kalaupun kita sudah dalam orang kudusnya Tuhan, tidak ada permasalahan. Tuhan tidak pernah mengatakan itu dalam Alkitab. Ya. Tetapi kita terus diproses supaya apa? Supaya kita terus datang kepada kebenaran. Supaya kita boleh menikmati kasih karunia dalam setiap hidup kita. Nah, makanya saudara kasih, bagaimana kita tetap kuat? Kenapa mesti kita kuat, saudara kasih? Ya, kita lihat lagi di ayat 13 itu, saudara kasih. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi kita kalau namanya tidak kuat, tidak akan bisa kita secara rohani tidak bisa berdiri, saudara kasih. Coba kita renungkan kalau ada seseorang atau keluarga pernah mengalami dan juga pernah kita juga alami sendiri itu, ketika ada permasalahan, dia katakan saya tidak kuat. Berdiri pun dia tidak bisa kuat, saudara kasih. Bahkan dia diam dan menangis. Kenapa demikian, saudara kasih? Karena dia tidak bisa lagi sebenarnya mengatakan sesuatu karena dia sangat lemah. Nah, itu Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kamu kuat.
Karena memang itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam setiap hidup orang percaya saat ini. Yang begitu ragam persoalan yang seperti tadi saya katakan itu, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan, kemanapun kita melangkah selalu ada persoalan-persoalan. Sedangkan kita juga naik motor saja atau naik mobil, kita sudah ada persoalan di jalanan. Ada yang nyenggol lah, ada yang kadang mau menabrak kita dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang saat ini yang begitu rumit dialami oleh setiap manusia. Sehingga jelas dikatakan supaya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Jadi sepenuhnya karena kita sudah dalam Tuhan, kita percaya, sudah kasih, kalau namanya kita sudah dalam Tuhan, maka kebenaran atau firman Tuhan yang sangat luar biasa itu sudah melekat di dalam hati kita, maka kita juga itulah yang membuat kita kuat. Tidak ada yang lain, sudah kasih. Walaupun kita seperti saya katakan tadi, saudara-saudara ada mengalami kaya atau banyak uang lah, ya, atau sebaliknya tidak punya uang lah, semua mempunyai permasalahan yang berbeda. Pasti coba lihat, maupun dia kaya. Kalau umpamanya cerita tentang orang kaya, coba tanya apa ada masalah. Dia sangat banyak mengeluh. Mungkin dia lebih banyak masalah daripada kita. Nah, jadi saudara-saudara kasih, disinilah rahasia sebenarnya orang Kristen saat ini, ya, kita orang kudusnya Tuhan dengan membedakan dengan mereka, saudara kasih, adalah kita mengenal dan kita hidup dalam kasih karunia itu. Yaitu bahwa segala dosa kita telah diampuni melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan itulah kita nanti di dunia ini, bahwa kita saat ini walaupun di dunia ini masih kita, tetapi kita harus mengingat bahwa bagaimanapun nanti kita harus bersama-sama dengan dia dengan suatu pengharapan yang pasti. Itulah sebabnya kita orang kudus. Bedanya dengan mereka, kalau kita sudah kasih, kita sudah yakin tanpa ada perbuatan apapun kita di sana, tetapi Allah kita, ya, sudah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kapanpun kita meninggalkan dunia ini, pastilah bahwa tempat kita adalah di dalam surga kekal selama-lamanya, karena kita sudah pasti menerima keselamatan itu. Tetapi seperti tadi pujian daripada ibu-ibu, tidak abu-abulah, tidak lagi katakan ganggulah, ya, tidak betul-betul, tapi betul-betul kita dari iman percaya kita itu sudah kepastian, tidak ada lagi rasa mudah-mudahan atau rasa katakanlah masih bingung, tapi benar-benar kita sudah mempunyai kepastian. Nah, itulah membuat kita itu sebenarnya harus ada pengharapan yang kuat dalam setiap hidup kita, sehingga kita kuat di dalam Tuhan untuk kita mengiring dia. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita dapat menjadi kuat? Ya, itu yang penting. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kuat? Nah, kembali di ayat 10 itu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah letak kita orang percaya itu sebenarnya, rahasia orang percaya itu, kita kuat di dalam kuasanya. Hanya itu saja. Jadi oleh karena itu saya kasih, di sini kita harus mengerti, memahami, ketika kita berada di dalam Tuhan dan kita percaya sudah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sudah kita nikmati dalam hidup kita. Amin, sudah kasih. Rasakan dan nikmati dan aminkan bahwa kuasa Tuhan itu sudah bekerja dan sudah menjadi milik saudara, karena saudara-saudaraku sudah di dalam Tuhan. Kalau namanya kita sudah di dalam Tuhan, karena Allah kita adalah sumber kekuatan itu, maka kita akan mengalami kekuatan itu dalam setiap hidup kita, sehingga kita tidak lagi cepat terpengaruh, saudara kasih. Ketika ada masalah, saudara kasih, tidak lagi, ya, langsung bersungut-sungut, ya, tidak lagi dia tidak beribadah,
dia tidak lagi mengikuti pemberitaan firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan di tempat ini. Tetapi ketika ada masalah itu seharusnya dia harus kuat. Karena kenapa? Karena dia adalah sumbernya. Tuhan kita itu adalah sumber kekuatan dari kekuatan. Tidak ada yang lain supaya kasih. Jadi di sini letaknya kita itu bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita bisa melekat. Kalau namanya kita sudah melekat di dalam Tuhan, ya, karena kita adalah sebagai tubuh Kristus, Dia adalah sebagai kepala kita, maka kita sudah menyatu dalam Dia. Menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini. Apakah saya, apakah saudara sudah saat ini melekat dan beriman bahwa saudara sudah di dalam Tuhan? Ini menjadi suatu perenungan. Tetapi saya sangat percaya dengan kita sudah belajar dalam kasih karunia ini, kita sudah menyatu di dalam Tuhan. Kita sudah sempurna di dalam Kristus. Semuanya bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, sehingga kita orang Kristen saat ini tetap boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga saya akhiri dengan firman Tuhan pada saat ini. Saya lihat atas 1 Korintus 10. Boleh coba tampilkan, saya kasih 1 Korintus 10. Boleh dibaca kita semuanya. 1 Korintus 10 ya, ayat 13. Boleh, sudah kasih. Mari kita sama-sama mengatakan atau membaca 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran ini, sekalipun kita ada masalah, pergumulan, tetapi ingatlah ya, bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita dan Dia akan memberikan jalan keluar daripada permasalahan itu dalam setiap hidup kita, sehingga kita kuat dalam Tuhan. Mari saudara kasih, mari tetap kuat, renungkan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara-saudara tetap kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga, dan dimanapun kita berada, kita terus terberkati dan bahkan orang diberkati melalui kehadiran kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami rindu untuk kami senantiasa tetap kuat seperti yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami, orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau terus menyatakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu dalam setiap hidup ini. Oleh karena itu, biarlah saat ini Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam setiap hidup kami orang percaya yang saat ini boleh hadir dan juga yang mengikuti live streaming dan bahkan yang tidak bisa hadir saat ini. Kami mengasihi saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah senantiasa penyertaan Tuhan terjadi dalam setiap hidup mereka. Perlindungan-Mu sempurna sehingga mereka juga mengalami hal yang sama. Kami tetap kuat di dalam Tuhan sehingga kami boleh selalu bersukacita dan bersyukur memuji-muji Tuhan, karena itulah menjadi suatu kehendak-Mu sehingga kami boleh kuat dan menyampaikan kehendak-Mu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini kau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih, haleluya.